Iya. Baik, selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman di kelas Jarkomdat dan juga tim dosen dan juga tim Asdos. Eh, Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok JKD 1 ingin eh, mempresentasikan studi kasus fase kedua kami eh, terkait tugas yang diberikan. Di sini ada saya Mona Samroje dan juga ada rekan saya di Sakina. Kalau gini keluar nggak? Oke, jadi ini ada daftar pembahasan yang kami bahas. Yang pertama adalah analisis masalah, kemudian ada rancangan solusi, topologi yang kami berikan, kemudian ada subnetting, uji konektivitas, dan hasil analisis. Analisis masalahnya, RS Primaya belum dapat mengantisipasi keterlambatan jaringan saat melakukan interaksi dengan jaringan lainnya. Rumah sakit Primaya juga belum memiliki database untuk setiap divisi guna mempermudah proses bisnis pada rumah sakit. Hal yang dapat menjadi akar masalah adalah tidak adanya topologi jaringan rumah sakit Primaya, tidak memiliki desain topologi jaringan yang bersifat fix atau yang bersifat sudah pasti seperti itu pada sistem implementasi jaringan mereka. Akibatnya, terdapat masalah dalam jaringan rumah sakit Trimaya akan sangat sulit serta memakan waktu untuk mengetahui letak sumber dari permasalahan tersebut. Rancangan solusi yang kami berdua putuskan adalah mengganti jaringan menjadi LAN switch, LAN switch. Untuk solusi bagian kendala pertama, menurut pemahaman kami dengan semua detail yang ada bahwa jaringan yang melambat maka RS Primaya harus mengganti jaringan yang ada dengan switch LAN switch menggunakan bus secara bersama-sama seperti hub. Akan tetapi memperlakukan setiap port tunggal sebagai sebuah bus terpisah sehingga tidak mungkin terjadi tabrakan. Switches menggunakan buffer memori juga untuk menahan frame yang datang. Sehingga jika ada dua piranti yang mengirim frame pada saat yang bersamaan, switch akan melewatkan satu frame, sementara frame satunya lagi ditahan di dalam memori buffer menunggu giliran frame pertama selesai dilewatkan. Sehingga kendala-kendala yang telah seperti yang kami jabarkan pada fase pertama dan tadi di awal itu tentang keterlambatan dan jaringan yang melambat bisa lebih diminimalisir. Kemudian kami juga menyarankan untuk membuat database. Database di sini membuat database untuk masing-masing departemen agar dapat membuat proses bisnis menjadi lebih efektif. Jadi tiap-tiap departemen pada rumah sakit Trimaya kami sarankan agar memiliki database masing-masing guna buat mereka bisa mengatasi problem-problem mereka sendiri agar dapat mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi pada database seperti itu. Jadi ini adalah topologi rumah sakit Primaya sebelum menerapkan solusi yang kami berikan. Jadi ini adalah solusi topologi yang sekarang di mana eh, masih dengan bus hub dan belum ada database server dengan cabang divisi yang ingin kami lakukan di topologi yang ingin kami berikan seperti itu. Baik, untuk bagian selanjutnya, topologi setelahnya akan dijelaskan oleh Deja. Oke, berikut adalah topologi yang kelompok kami telah rancang. Bisa dilihat bahwa kami membagi lantai ini menggunakan router masing-masing. Ada router untuk lantai 1 dan 2, lantai 3 dan 4, lantai 5 dan 6, dan lantai 7. Di lantai 7 terdapat hubungan antara router dan switch dan server untuk keseluruhan database. Juga ada router untuk menghubungkan akses point dengan smartphone karyawan atau yang menggunakannya di area rumah. Untuk lantai 1 dan 2 ada router yang berhubungan dengan switch dengan divisi farmasi dan juga akses point untuk di lantai 1 dan 2. Nah, di lantai 3 dan 4 juga ada router yang berhubungan langsung dengan switch di farmasi dan radiologi dengan uh, server divisi farmasi dan PC farmasi, begitu juga server radiologi dan PC 5 radiologi. Begitu juga sama dengan lantai 3 dan 4, lantai 5 dan 6 ada divisi Dendrium untuk ada PC dan server
divisinya sendiri, begitu juga dengan keuangan. Next. Ya, ini gambar yang lebih jelasnya bahwa terlihat antara router itu memang terhubung untuk menghubungkan antar lantai. Berikut adalah pembagian subnet mask yang telah kelompok kami rancang uh, untuk Rumah Sakit Primaya Sukabumi ini menggunakan Bisnet dan Telkom. Lalu ada device keperluan untuk tiap divisinya, yaitu untuk seperti PC dan server, seperti ada divisi Dendrobium, farmasi, dan lain-lainnya. Maksimum device yang telah kami catat ini sebagai berikut dengan network address dan subnet mask yang bisa dilihat. Untuk pembagian IP awal dan IP akhir sesuai dengan device yang diperlukan dan device maksimumnya. Next. Oke, ini uji konektivitas pertama. Kami mencoba memberikan ping dari PC 5 keuangan ke radiologi. Jadi dari komputer PC 5 di Departemen Keuangan terhubung ke switch keuangan. Lalu dihubungkan ke router pada lantai 5 dan 6 dengan menggunakan protokol OSPF. Koneksi tersebut diarahkan ke router pada lantai 3 dan 4. Kemudian koneksi tersebut masuk ke switch pada Departemen Radiologi dan berakhir di komputer PC 5 Radiologi. Koneksi tersebut kemudian akan kembali lagi ke komputer PC 5 di Departemen Keuangan dengan jalur yang sama. Next. Lalu untuk uji konektivitas contoh kedua, kami mengirimkan ping dari keuangan ke divisi Dendrobium, yaitu dari Pesional 5 keuangan akan terhubung ke switch keuangan, kemudian terhubung ke router di lantai 5 dan 6, setelah itu terhubung ke switch Dendrobium dan berakhir divisi Dendrobium. Next. Oke, kesimpulan yang kelompok kami dapat tarik adalah pada RS Primaya Sukabumi, setiap lantainya memiliki router sendiri yang saling terhubung dengan router pada lantai lainnya. Router pada lantai 7 terhubung secara mandiri, sedangkan lantai 1, 2, 3, dan 4 serta 5 masing-masing memiliki router yang terhubung bersama. Setiap router terhubung dengan switch atau access point yang melakukan subnetting untuk mengakomodasi end device yang akan terhubung dengan perangkat tersebut. Setiap switch yang langsung terhubung dengan router merepresentasikan sebuah ruangan. Juga sudah kami terapkan solusi kami, yaitu terdapat survei database untuk setiap cabang divisi. Sekian presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon maaf dan terima kasih.